Ya, monggo. Selamat siang Pak Christian, saya Misika Herwanto dari Prodi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari Pak Krisma sebagai narasumber saya untuk tugas kreatif project yang bertemakan happiness. Nah, selain itu saya juga ingin tahu sih Pak Krisma, tujuan happiness itu seperti apa ya Pak? Eh, Kalau dari kata happiness sendiri sebetulnya maknanya luas ya. Kalau yang kita tahu kan happiness itu kan terkait dengan senang, gitu, kesenangan. Bisa terkait dengan mood gitu ya, apa yang kita minati gitu ya. Yang bisa membuat kita jadi happy. Tapi happiness juga bisa bermakna apa ya, lebih dalam gitu. Jadi luas. Bahkan nggak cuma hanya sekedar aku pengen makan apa hari ini enggak, tapi lebih ke jangka panjang. Nah, nanti kemarin yang seperti yang saya share itu materinya sebenarnya happiness yang dibahas oleh tokoh itu lebih jauh ke depan. Dia mikirnya aku pengen happiness itu long last, bukan cuma sementara. Nah, kadang-kadang karena misalnya kenapa dia bilang begitu? Karena happiness itu yang sementara dan yang long last itu kadang-kadang bertabrakan. Misalnya kayak, oh aku suka makan eh, junk food misalnya ya, junk food ini kayak semacam fried chicken begitu ya. Tapi kalau makan itu terus kan untuk long last kan juga nggak baik buat tubuh gitu kan. Jadi kita nggak happy juga pada akhirnya. Jadi ketabrak sebetulnya. Nah, makanya dia lebih memilih itu happiness yang long last. Artinya memilih hal-hal yang kita pikir itu untuk baik untuk kita saat ini dan kedepannya sehingga akhirnya kita happy walaupun kita mungkin hari ini nggak terlalu happy gitu sih. Jadi itu menarik. Terus kan tadi Bapaknya bilang kayak tujuan untuk kedepannya kayak gimana gitu. Ya. Terus itu uh, gimana kalau kita bisa tahu uh, orang-orang itu kenapa milih yang happiness yang long last gitu loh. Hmm. eh kita tahunya dari mana ya, kita paling enggak mikirnya soal ke depan kita mau apa sih di ke depan itu misalnya, oh aku misalnya ya soal passion ya, bidang tertentu atau jurusan tertentu misalnya kalau di perkuliahan aku pengen jadi dokter gitu ya, maka aku harus mati-matian belajar ya. Ketika bekerja keras untuk belajar itu sebenarnya nggak happy juga kan sebenarnya, tapi nanti kalau dia sudah berprestasi atau mungkin dia sudah lulus, sudah lolos semua ujian juga lewat, koas juga lewat, begitu kan kalau kedokteran, dia bakal menuai hasilnya dan dia akan happy in the end. Misalnya begitu contohnya. Jadi untuk yang long last itu lebih ke mikirnya untuk jangka panjang, bukan yang sekarang. Kalau Hmm. mikir sekarang, kalau mau happiness yang sekarang, kebanyakan yang yang kesenangan semua aja, kesenangan untuk hari ini aja gitu. Misalnya aku mau makan es krim, aku mau rebahan, nah, aku mau Netflixan gitu misalnya. Itu kan cuma sementara aja. Kalau kita Netflixan terus tiap hari kan kita nggak bisa produktif kan. Nah, kadang untuk jadi produktif itu kadang kita perlu menyingkirkan happiness kita saat ini untuk happiness kita nanti. Makanya kita bisa buat karya, terus dikenal orang. Misalnya begitu, misalnya. Atau mungkin berguna untuk orang, malah syukur-syukur gitu. Ya gitu itu perbedaannya. Contohnya begitu. Terus kan kalau berkaitan dengan happiness ya Pak, dengan kebahagiaan. Nah, itu mungkin kan ada masalah-masalah yang saya penasaran kayak misalnya kita ngebahagiain orang lain, apakah itu juga bisa ngebahagiain kita kayak gitu-gitu? Kayak apa ya? em, Masalah happiness itu yang apa ya? Kayak kalau kita buat orang lain bahagia itu apakah penting kayak gitu? Oke, pertanyaan menarik ini. Oke, nah ini yang banyak 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 orang mungkin jatuhnya itu menaruh happinessnya di orang lain. Maksudnya aku akan happy kalau orang tua aku happy, gitu ya. Atau eh, aku akan happy kalau teman-temanku happy.
Hmm. terkait dengan circle biasanya, terkait dengan pertemanan biasanya. Kalau nanti jangan-jangan kalau aku milih atau punya ide yang beda dari circle, nanti mereka nggak happy. Mereka akan mungkin merasa terganggu atau mungkin merasa aneh kok kamu beda sendiri gitu kan. Kamu nggak CS lagi sama kita kan gitu. Jadi kita kepikiran soal itu. Jadi memang sebaiknya kalau kita mikirin soal happiness, ya pertama-tama untuk diri sendiri. Itu kalau dari teorinya Epicurus, itu memang happiness itu untuk diri sendiri pertama-tama. Kalau kita nggak happy, ya gimana kita bisa membuat happy orang lain kan? Gitu. Intinya gitu. Berarti pertama-tama untuk diri sendiri. Memang terkesan seperti individualis. Jadi teorinya Epicurus ini membuat kita untuk melihat diri sendiri dulu. Kita tuh happy atau tidak. Itu mirip kayak analogi, misalnya kita lagi naik pesawat, terus tiba-tiba ada guncangan, lalu kemudian ada apa semacam oksigen yang keluar ya, alat oksigen pernapasan yang keluar dari atas langit-langitnya pesawat itu. Eh, kan kita dianjurkan untuk menyelamatkan diri kita sendiri sehingga menyelamatkan orang lain kan gitu. Ya seperti itu, happiness kayak gitu. Kita kalau pengen sungguh-sungguh happiness kita jadi full, yang artinya orang lain juga senang dengan keadaan kita, ya kita pertama-tama harus happy dengan diri sendiri. Dan apapun yang kita lakukan in the end mestinya loh ya ini idealnya seharusnya kalau kita memang sungguh-sungguh happy dengan diri sendiri, ya orang lain akan kecipratan dengan happy kita, happinessnya kita, mestinya begitu. Jadi banyak orang lebih mengutamakan happinessnya orang lain sehingga dia happy. Kalau orang lain itu nggak ada, dia bingung akhirnya, aduh kok aku kayak ditinggal sendirian itu, atau mungkin kita nggak tahu ukurannya, jadi kita nggak tahu jadi ukurannya happiness itu seperti apa, karena patokannya ke orang lain tadi itu. Menurut menurut tokoh ini atau pemahaman saya sendiri juga, itu bukan happiness yang sebenarnya seperti itu. Terus saya juga penasaran kok Pak sama eh, gimana sih kita cara mengukur tingkat kebahagiaan kita itu apakah bisa Pak? eh ya bisa sih, yang paling gampang tadi kamu misalnya ya kan ada orang yang, kalau misalnya tadi di contoh yang saya kasih, misalnya kita belajar gitu ya, kuliah gitu, tapi kita merasa kok hasilnya nggak selalu memuaskan. Eh, Terus aku udah mati-matian belajar gitu ya, tapi ujian pas tes tapi selalu gagal. Yang salah itu apa? Jadinya kita stres sendiri. Tergantung ya, motivasimu apa. Kalau tujuan akhirmu adalah untuk mendapat nilai, kalau nilaimu lagi jelek, biasanya kamu nggak happy. Tapi kalau tujuan akhirmu untuk menambah wawasan dalam belajar, meskipun mungkin kamu kesandung karena nilainya jelek, tapi kamu tetap cari cara, aduh salah belajarku salah ya, aku harus mungkin diskusi dengan orang lain, nggak mungkin hanya cukup belajar sendiri gitu. Baca sendiri nggak mungkin, harus ada teman diskusi. Misalnya begitu. Jadi selalu upgrade cara belajar yang tepat itu seperti apa. Kan cara belajar itu kan nggak hanya satu media aja ya, kayak baca buku doang kan enggak, atau baca catatan doang kan enggak. Tapi kan bisa lewat YouTube atau apapun, atau diskusi dengan teman kalau bingung juga. Atau mungkin ada orang yang bikin podcast soal materi yang kita pelajari. Itu juga penting sih. Jadi banyak media yang digunakan. Nah, itu namanya upgrade. Karena tujuan utamanya ingin menambah wawasan, otomatis nilai itu mungkin tidak terlalu kita pikirkan, ya kita pikirkan tapi tidak terlalu kita utamakan, bukan priority, bukan prioritasnya. Jadi kita pelan-pelan kayak tersingkirkan karena fokus kita ke materi yang kita pelajari. Nah, syukur-syukur kalau kamu memang diharapkan bisa passionate atau senang banget atau mungkin minat banget di materi itu, meskipun jelek atau baik nilaimu, kamu nggak akan nggak akan terpengaruh happinessmu itu, karena kamu memang senang di situ bidang itu. Kalaupun misalnya jengkel karena gagal, ya itu cuma sesaat doang, nggak akan jadi ke overthinking gitu. Nah, sosial enggak. Paling hanya ada pertanyaan, kenapa sih kok aku masih belum paham soal ini? Coba tak cari jawabannya misalnya. Jadi aku pusing masalah ini. Jadi lebih ke situ, lebih ke cara penyelesaian misalnya sebuah problem, misalnya materi yang dipelajari itu lebih ke problem solving gitu. Ya gitu aja paling. Jadi lebih mikirnya situ. Kayak ilmuwan-ilmuwan itu bisa jadi mereka overthinkingnya lebih ke pertanyaan-pertanyaan soal apa yang mereka kaji kan gitu, bukan mempertanyakan soal aku kok apa, kenapa sih aku kok gak happy, atau mungkin aku males capek misalnya gitu.
Ya bisa, sesekali capek ya memang butuh istirahat, memang perlu seimbangan. Ya itu sih. Kalau menurut saya kalau di Epicurus sendiri malah ukurannya begini, simple. Yang penting kita melakukan sesuatu itu tidak terlalu kurang atau tidak berlebihan, terlalu berlebihan. Jadi pas tengah-tengah atau minimalis begitu. Itu konsepnya Epicurus. Misalnya ya, aku pengen bantu orang, ya apa-apa. Kalau kamu memang suka membantu orang, bantulah orang lain. Tapi jangan keseringan. Karena nanti bisa dicap-capek sendiri atau tenagamu banyak keluar di situ. Kamu memang happy karena nolong orang lain, tapi kalau terlalu happy, terlalu baik kan juga nggak baik juga. Nah itu menurut Epicurus. Kalau kamu terlalu menyendiri, ya sesekali keluarlah, ngobrollah sama teman. Kalau kamu cuma cenderung di kamar, ya keluarlah, interaksilah dengan orang lain. Nggak cukup hanya main sosmed misalnya gitu ya. Kalau terlalu over main sosmed, ya direm. Ya gitu. Jadi pemikirannya Epicurus gitu. Yang penting nggak berlebihan, nggak kurang, pas tengah-tengah. Oke, aku butuh, aku kok berat badanku kok mulai kaku ya. Ya aku mulai gerak, aku akan cari media yang bikin gerak banyak. Misalnya mau olahraga atau mungkin ke kantor atau ke kampus jalan kaki atau naik sepeda, misalnya gitu. Atau kalau misalnya ada orang yang terlalu seneng banget nge-gym gitu ya. Nah, nge-gym bagus, tapi jangan sampai over. Karena ya balance itu penting. Kalau menurut Epicurus begitu cara ngukurnya. Atau berlebihan ya. Jadi tubuh kita akan ngasih warning sebetulnya sih kalau kita aware dari diri sih. Aku kok jenuh ya nolong terus capek sendiri. Misalnya gitu. Nah, berarti kan kita sudah terlalu over. Aku terlalu baik ya. Ini belum soal nanti kalau punya pacar itu wah tambah ya. Aku terlalu mikirin dia. Kalau terlalu mikirin dia ya aktivitasmu bisa berantakan kan. Iya. Ya misalnya gitu. Iya bener kan. Jadi emang harus pas tengah-tengah. Aku punya aktivitas sendiri, misalnya pasanganmu atau pasanganku itu bisa menghargai aktivitasku. Tidak apa-apa selalu chat terus. Jadinya konsentrasi buyar gitu, pasti. Jadi harus pas. Saatnya ini ya ini, saatnya itu, saatnya ini. Ya sesekali chat oke okay lah. Tapi kalau terlalu sering pikiran kita pasti nggak akan fokus. Ya itu sih. Jadi ukurannya pas dia bagi dia itu bagi Epicurus tuh tidak berlebihan, tidak kurang. Jadi pas tengah-tengah ya. Makanya disebut sebagai filsuf minimalis dia bilang begitu. Oh, dari yang pemaparan yang Bapak jelaskan tadi, berarti ada faktor-faktor kan Pak yang mempengaruhi happiness ini. Nah, berarti ya faktor-faktor itu juga ada dari internal sama eksternal gitu kan, karena kita juga bersosialisasi sama orang lain. Nah, terus faktor-faktor itu apa aja Pak? Kalau misalnya dari internal sama eksternal itu yang mempengaruhi kebahagiaan, ada Ya, nggak? ada faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor faktor eksternal yang bikin kita bahagia adalah memang pertama-tama ya support system ya. Maksudnya secara sosial itu apakah uh, kita itu didukung oleh lingkungan kita sekitar ya. Misalnya kayak keluarga gitu ya. Nah, itu penting sih pertama-tama itu. Kalaupun tidak ada keluarga kandung dalam arti tapi oleh enggak orang-orang di sekitar kita. Misalnya kalau di kampus ya minimal kita punya teman yang baik. Karena Epikuros sendiri ya tokoh Yunani ini itu dia memang terkesan teorinya individualisme, tapi individualisme kuat. Tapi dia kalau menjalin persahabatan itu dalam banget. Jadi deep, deep friendship gitu. Saya membahasakan begitu. Jadi kalau dia punya sahabat, sahabatnya itu persahabatannya itu dalam banget, saling pengertian, nggak terlalu memaksakan. Jadi kayak kan ada kan sahabat teman atau sahabat yang kadang-kadang rasanya cenderung terlalu attach gitu, terlalu attach itu juga nggak sehat. Nah dia sebagai seorang sahabat juga paham kok orang ini saya paham bahwa kamu tuh profesinya ini, jam sekian kamu sibuk ini pasti. Jadi aku nggak akan ganggu kamu. Nanti kalau misalnya mau butuh ketemuan buat saling ngobrol, buat saling diskusi, bisa janjian, misalnya begitu. Atau ketemunya kapan, dan semua juga saling paham. Jadi nggak akan ganggu gitu. Uh, ya meskipun mungkin, kalaupun mungkin kalau dalam zaman sekarang ya, kalau misalnya ganggu dalam arti chat gitu ya, misalnya termasuk chat-chat yang simple-simple, itu kadang kalau menurut Epikuros mungkin tidak terlalu dilakukan karena dia paham betul oh sahabatnya lagi ngajar nggak mungkin akan datang walaupun cuma kelihatan doang aku nggak akan
datang, karena itu pasti akan mengganggu, distraksi ya. Jadi memang sungguh-sungguh dalam. Jadi saling mendukung banget. Jarak jauh ya nggak masalah gitu. Jadi bisa surat-suratan zaman dulu kan ya, surat-suratan, kirim surat dan seterusnya begitu. Terus kemudian kalau pas memang ada waktu ketemu ya ketemu. Jadi saling support, betul. Support system banget. Jadi dia kan nggak akan ganggu ritme hidupmu. Kamu juga akan nggak ganggu ritme hidup saat temanmu itu. Itu kalau konsepnya Epicurus. Karena dia juga mengalami begitu dia. Seperti itu. Jadi itu eksternal ya. Cuman yang bagi dia lebih penting adalah sebenarnya internal. Eksternal oke. Dari kecil kita lahir kita membutuh dukungan itu. Tapi kita juga bisa mengendalikan diri sendiri karena kita kan manusia. Kita bukan sekedar apa eh, mamalia begitu ya. Eh, Aristoteles pernah bilang bahwa kita ini adalah animalia rasional atau hewan yang berakal budi gitu ya. Kita nggak cuma hewan aja, tapi kita punya akal budi. Maka kalau kita dalam kondisi yang sendiri pun kita bisa menciptakan happiness kita sendiri. Misalnya kalau kita mau belajar, apakah cukup kita hanya cari tempat duduk, kemudian apa namanya, kemudian bukunya ada, itu aja, atau kita mungkin sediakan sebuah tempat yang mendukung gitu, yang mendukung kondisi kita untuk belajar. Jadi kita harus memperhatikan sekitar, oh paling enggak vibes-nya dapat nih buat belajar di tempat ini. Misalnya pasanglah rak buku gitu atau apa gitu, misalnya contohnya yang simpel. Jadi mikirnya simpel ya, nggak usah terlalu berlebihan pokoknya. Atau kalau aku lagi pengen main, gimana? Apakah bisa misalnya main sesuatu, lawan permainan sesuatu di ruangan belajar tadi? Atau malah nggak asik sebetulnya? Mungkin cari tempat yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa mengendalikan itu. Oh, aku lagi misalnya ya, aku kok merasa kesepian begitu. Nah, caranya bagaimana kesepian? Mungkin kita selama ini selalu dibiasakan bareng-bareng terus sama temen, ada teman terus. Jadinya kita merasa kesepian. Nah, kita bisa belajar gimana sih memanage diri sendiri supaya kita nggak merasa kesepian. Mungkin pas kesepian kita hanya perlu untuk menyadari diri aja. Kita lagi merasa apa, kita sadarin. Atau kita memang sungguh-sungguh perlu sendiri aja dulu supaya kita terbiasa diri sendiri. Karena zaman sekarang itu banyak orang takut sendirian. Takut sendirian itu dalam arti gini, eh, banyak pikiran-pikiran akan muncul, entah emosi yang dulu dipendam, atau kejanggalan akan sesuatu atau seseorang, atau keruwetan berpikir yang mungkin seperti pendam ketika ada teman, pas dirinya muncul, jadinya overthinkingnya muncul gitu ya. Itu takut. Sebenarnya itu ketika sendirian, itu jadi momen untuk berdamai juga bisa. Jadi apa yang muncul di otak itu, yang randomly muncul, itu hanya perlu disapa aja. Cara nyapanya cukup hanya disadari, entah mungkin ditulis atau kalau kamu merasa nggak suka nulis ya mungkin ngomong, kamu rekam record suaramu, itu kan kayak secara nggak langsung kamu admitted ya, kamu mengakui bahwa kamu lagi mikir kayak gitu saat ini, tapi kamu nggak terbawa arus. Itu sebetulnya metode itu dikembangkan di psikologi sih, mindfulness itu nanti di apa lebih banyak dibahas di konsepnya filsafat stoa atau stoikisme itu yang sekarang kita kenal kayak gitu. Tapi basicnya sebenarnya Epicurus sebelumnya sudah sempat mikir kayak gitu, cuman lebih detail dan lebih konkretnya di stoikisme. Jadi sebetulnya secara nggak langsung kalau kita sadari ya, apa yang kita lakukan sekarang ini itu nggak akan pernah lepas dari lingkungan sekolah, lingkungan sekitar kita, nggak pernah lepas dari itu. Pasti ada pengaruhnya, iya kita akui. Kita masih punya kendali, kita tinggal memilih yang mana yang cocok dengan kita gitu. Jadi itu sebenarnya faktor internal sih. Kita tinggal milih aja. Benar-benar kayak punya pilihan sendiri gitu loh. Ya. Beda sama orang lain ya nggak apa-apa. Itu kan dirimu. Gitu. Nah itu gitu. Jadi perlu menyadari aku tuh sebenarnya senang apa sih. Jadi kita meneliti. Aku senang ini karena orang lain, karena temanku bilang, atau karena orang tua aku bilang begini, atau karena aku sendiri yang milih. Gitu. Jadi diukur. Kamu nyaman nggak? Caranya aku ukur begini. Kalau aku misalnya ya, aku lihat teman-temanku pada senang main gitar gitu ya, main gitar. Aku jadi tertarik pengen main gitar gitu. Ini dulu saya pernah pengalaman begitu. Saya belajar main gitar. Dalam 1 bulan saya bisa cepat bisa. Karena saya lihat cara belajar mereka, terus cepat sebulan jadi, atau 2 minggu sudah jadi basic. Tapi karena saya pengen main gitar karena pertama-tama melihat banyak teman saya main gitar,
Akhirnya setelah sebulan saya bosen. Saya bosen. Saya seperti kehilangan motivasi. Ketika saya bisa, ya udah selesai gitu. Oh, berarti keinginan saya tadi itu cuma sementara doang, semu. Bukan asli diri saya sendiri yang pengen main itu sebetulnya. Tapi supaya pengen saya dilihat juga bahwa saya bisa main gitar gitu. Jadi ukurannya itu. Kalau kamu cepat jenuh dengan apa yang kamu lakukan, jangan-jangan kamu melakukan sesuatu hanya berdasarkan karena orang lain yang suruh atau orang lain yang minta atau supaya sama aja sama teman-teman gitu, sama sekitar. Ikutin tren lah, bahasanya gitu, ikutin tren. Ya gitu sih ukurannya. Biasanya nggak lama akan jenuh lama, capek sendiri. Terus kan udah bicara tentang faktor. Nah, terus saya juga mau tanya tentang ciri-ciri orang yang bahagia sama yang tidak bahagia atau kurang bahagia itu seperti apa ya, Pak? Nah, ukurannya eh, Oh, ini. kalau orang yang sungguh-sungguh bahagia, Ya. itu sebetulnya saya ingin mengutip seorang tokoh lain namanya Aristoteles ini cukup merangkum bahagia dia itu happinessnya dia itu konsepnya berawal dari bahasa Latin sorry bahasa Yunani namanya istilahnya saya ketik di chat eudaimonia. Eu itu sama dengan baik ya, biasanya dalam bahasa Yunani begitu. Tapi kalau mau diterjemahkan eudaimonia itu dalam bahasa Inggris itu artinya well-being. Kita tuh berada dengan baik. Kalau diterjemahkan ke Indonesia apa? Bukan kebahagiaan sebenarnya yang paling tepat, tapi kesejahteraan. Kesejahteraan itu macam-macam. Orang mikir, oh sejahtera banget orang ini. Orang mikirnya kan ke ekonomi. Padahal nggak selalu ekonomi. Kesejahteraan itu aspeknya banyak banget. Bisa, misalnya ya, kesejahteraan rohani, atau mungkin pertama-tama memang baru rohani. Pertama kita harus makan dulu sih. Jadi fisik ya, fisik harus sehat. Terus kemudian mungkin kita juga akan disupport oleh ekonomi. Lalu ada rohani, lalu intelektualitas. Itu juga penting. Eh, Bahkan mungkin terkait dengan seni gitu, eh, atau mungkin juga terkait yang penting paling penting adalah psikis juga. Jadi bahagia secara psikis, secara psikologis gitu. Jadi semua aspek kehidupan kita itu penuh, itu harus sejahtera. Hmm. Nggak harus berlebihan, biasa saja atau kecukupan aja cukup, sebenarnya cukup banget. Nggak perlu yang berlebihan. Fisik sehat, ya. Kalau kamu merasa kamu sudah berat badanmu nggak lincah lagi karena biasanya jalan, nah ya udah di manage aja kapan mau eh, praktis gitu ya atau kapan mau exercise. Exercise juga nggak harus nge-gym sebenarnya sih. Kalau saya sih cenderung olahraga minimal diakali dari ke apa keseharian kita aja. Oke, dulu saya waktu apa ya? Waktu pernah saya tahun berapa saya lupa masa prapaskah itu Katolik ya prapaskah mau masa puasa itu setiap Jumat itu saya puasa naik kendaraan motor. Jadi saya ke sekolah itu naik sepeda. Ya wes jadi mau nggak mau harus berangkat pagi banget memang naik sepeda agak ngebut sih. Terus tapi ya nggak terlalu ngebut lama-lama saya buat santai. Lalu kemudian sampai di sekolah saya mandi. Itu aja. Tapi itu enak banget sih. Jadi pulang sekolah ya lebih santai pasti karena sore. Jadi nggak buru-buru. Itu enak sih naik sepeda gitu. Terus ya seperti biasa. eh, HP saya taruh di ada holder untuk smartphone di sepeda saya gitu. Jadi kalau ada calling tiba-tiba saya akan berhenti mendesak. Itu. Lalu kalau saya merasa waduh kok ekonomi saya mepet, Hmm. saya mikir wah penghasilan saya kurang misalnya begitu ya. Oke, saya kan mikir di rumah saya itu banyak barang nggak kepake. Ya udah saya bersihkan, saya rapikan, saya coba cek ke fungsinya masih jalan, saya jual barang-barang bekas. Itu kan secara nggak langsung juga termasuk apa ya perhatian pada lingkungan kan. Kita nggak buang barang, ya kan. Nah, rohani, aduh aku lama nggak ke gereja gitu. Misalnya, ya udah ke gereja aja sana. Mungkin kamu sudah rindu untuk merasakan suasana ibadat atau misa gitu atau sholat gitu ya. Jadi memang dilakukan aja.
aku lama nggak gambar nih, nah ya udah aku gambar seni kan. Yang penting kamu happy gitu. Jadi cari aktivitas yang buat kamu happy, jangan intinya kalau kamu merasa kesepian, kamu bisa melakukan itu semua. So. Jadi aspeknya banyak sekali sebenarnya kebahagiaan. Nah, apa tandanya orang itu happy atau sejahtera? Dia lebih tenang dengan hidupnya. Ada masalah, ya mungkin biasa lah ya, reaksi pertama ada masalah apapun yang masalah berat pasti ya kaget atau sedih, marah ya, tapi itu nggak berkepanjangan. Dia selalu menemukan oh jalan keluarnya karena dia sudah terbiasa ada masalah dengan dirinya yang tadi kayak fisiknya jadi berat atau ekonomi kurang, rohani kurang, intelektual kurang. Itu dia bisa mengatasi semua. Dia kan cari cara untuk problem solving, terutama masalah-masalah yang sosial, lebih sosial. Paling nggak di sekitar kita dia dulu aja. Misalnya tiba-tiba eh, dia disuruh ngulang gitu ya, pas TA gitu ya, misalnya tugas akhir. Karena jelek hasilnya. Terus ya udah, wah aku TA kurang ajar, temanku udah pada minggat. Ya wes lah, apa lah misalnya gitu. Langsung dia cepet, langsung mikir gimana caranya untuk perbaiki, gimana yang salah. Dia langsung konsultasi dengan siapapun kasusnya. Itu penting banget sih. Jadi pertama-tama memang kita perlu belajar untuk mengelola diri kita sendiri. Selanjutnya, kalau kau udah bergabung dengan masyarakat umum, entah di kampus ataupun di masyarakat lebih luas, kamu nggak akan gampang cemas dengan dirimu sendiri karena kamu sudah biasa mengatasi permasalahanmu dirimu sendiri. Jadi lebih chill aja. Ya, sebetulnya gitu. Ya, sedih itu biasa sih, sedih marah, tapi nggak akan berkepanjangan. Lebih damai gitu, selain lebih peaceful, lebih lebih nerimo lah ya, bahasa Jawanya itu lebih nerimo gitu. Biasanya gitu. Oke, Mbak. Nah, saya kan juga pernah baca-baca nih. Terus kalau misalnya happiness itu jadi kayak kebahagiaan itu kayak udah melekat pada manusia gitu kan. Nah, Ya, terus eh, kalau misalnya dampak masa kecil yang kurang bahagia itu gimana, Pak? Itu mas, masa bahagia masa kecil. ya kurang bahagia gitu pas di masa kecil. Nah, itu jadi kayak kebahagiaannya berkurang atau berpengaruh bagaimana? Ya, tadi kan itu masuk ke faktor-faktor yang eksternal berarti ya. Ya, kita memang perlu menyadari aja. Tadi salah satu ini sudah ranahnya bukan lagi konsep kebahagiaan secara filosofis, tapi lebih ke psikologis sih. Eh, kalau kalau bingung ya mungkin pertama-tama perlu konsultasi dengan ahlinya aja, psikolog atau mungkin psikiater ya silakan terserah. Tapi kalau misalnya ada masalah berat, memang perlu pertama-tama ke konselor dulu atau psikolog dulu, konseling dulu, kemudian bisa memetakan masalahnya itu apa. Biasanya kalau untuk masalah zaman sekarang umumnya yang terjadi itu sebetulnya yang banyak saya temui ya itu masalah daddy issues misalnya. Itu sering saya temui daddy issues. Daddy issues itu ya kamu tidak punya banyak masalah, tidak punya banyak waktu untuk bisa dekat dengan bapakmu. Terus atau eh, kamu tuh paling benci dengan bapakmu gitu. Tapi kamu di sisi lain punya kerinduan akan itu. Gitu. Atau kamu udah dekat banget, tiba-tiba meninggal, atau mungkin berpisah gitu ya. Jadinya kamu nganggep kayak ada yang hilang dan kamu belum bisa berdamai dengan pengalaman itu. Itu nanti ngefek ke masa depan pasti. Hmm. Tapi itu harus sadari dulu. Jadi kalau ada masalah itu pertama-tama harus diakui bahwa aku memang mengalami itu. Menerima itu bukan berarti misalnya ada luka batin yang lain, misalnya KDRT gitu ya, tapi kita kena imbasnya, misalnya masa kecil kita. Menerima itu bukan berarti kita menormalisasi perilaku kekerasan dalam rumah tangga misalnya gitu. Tapi kita perlu menerima itu maksudnya menerima bahwa itu sudah pernah terjadi dan itu bagian dari hidupku. Nah sekarang what's next ya? Kita cari cara bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Kita punya pengalaman itu, kita perlu mengolah diri kita sendiri. Nah itu memang perlu masuk ke ranah psikologi yang lain. Jadi kita sadari. Kalau saya pernah belajar salah satu metodenya itu mindfulness. Mindfulness itu ya menyadari apa yang ada di pikiran kita. Makanya tadi saya bilang waktu sendiri itu kan itu sangat penting sih. Kalau anak muda zaman sekarang tuh waktu sendiri kayaknya kurang. Karena apa? Ketika dia sendirian, dia sebenarnya nggak sendiri. Waktu dia sendirian tuh dia sebenarnya nggak terlalu enjoy dengan diri sendiri. Makanya dia main sosmed, game.
Bahkan game yang dicari pun game yang sosial kan, seperti apa PUBG gitu kan. Itu kan sosial banget sebenarnya. Ada interaksi dengan orang lain di secara online dan seterusnya. Nah, itu masalahnya itu. Itu perlu disadari paling enggak sendiri. Kamu melakukan aktivitas yang lepas dari orang lain. Jadi benar-benar kayak sendirian. Kalau kamu memang suka gambar ya gambar. Atau kalau pengen mungkin orang banyak melari melari dari itu kalaupun nggak terikat dengan orang lain ya mungkin nonton gitu ya. Tapi itu kurang sebenarnya. Misalnya kamu aktivitas nulis atau apa atau mengerjakan sesuatu atau mungkin hanya sekedar duduk diam membiarkan pikiran itu muncul. Terus kamu misalnya muncul pikiran itu akan ya kita sapa aja, kita akui oh ya, aku ternyata punya pengalaman ini dulu. Jadi sadari gitu. Itu biasanya akan lebih tenang sih. Kita nggak akan kebawa kalau kita sadar oh ya, aku dulu tuh sedih eh, karena pernah ditinggalkan bapakku misalnya atau aku pernah mendapat kekerasan dari orang tua aku. Jadi kita secara nggak langsung memori kita terbawa ke sana gitu. Tapi kita sadari, cepat kita sadari oh ya, aku lagi ingat masa-masa itu. Jadi perlu kita sadari. Kalau ada rasa jengkel ya memang perlu diungkapin sih. Ini butuh terapi yang lain sih menurut saya. Misalnya terapi-terapi yang umum kan banyak ya. Kalau orang yang lagi punya kejengkelan yang dalam banget itu butuh katarsis kan. Katarsis itu butuh pengungkapan, butuh pelampiasan. Misalnya lewat teriak atau nggak harus teriak sih. Kalau kamu misalnya bercanda dengan temanmu atau kamu baca apa dan kamu ketawa, itu bisa ketawa lepas. Itu termasuk katarsis. Ketawa lepas itu ketawa yang jelek, nggak usah dipikirin ketawaku cantik atau ketawaku bagus atau enggak. Jadi benar-benar ketawa selepas mungkin gitu. Cuman ya suaranya keras gitu. Sejelek apapun ketawa kita itu keluarkan. Jadi alami. Nah, itu termasuk katarsis sebetulnya. Atau olahraga. Olahraga itu juga bisa bagian dari katarsis sebenarnya. Karena kan di dalam olahraga kita kan nggak hanya misalnya ya olahraganya maksudnya sports ya. Sports itu juga nggak hanya murni fisik yang dipakai atau stamina yang dipakai, tapi emosi juga dilibatkan. Ada greget untuk mau nyetak gol misalnya gitu. Ada greget yang ingin mau kerjasama. Kalau bisa nyetak gol, ada emosi yang dilampiaskan Hmm. misalnya. Nah, kayak orang nyetak gol kan pasti senang ada selebrasi. Itu katarsis sebetulnya. Atau teriak, yes gitu misalnya gitu. Atau apa gitu. Ya, itu ada kepuasan tersendiri sebetulnya. Nah, itu penting sebenarnya. Itu kayak gitu, pengalaman kayak gitu. Cari ke aktivitas-aktivitas yang supaya kita bisa katarsis. Kalau memang ada emosi-emosi negatif yang dipendam dan sudah lama banget, sudah puluhan tahun, itu dari kecil. Itu perlu banget. Jadi cari ruang itu sih. Kalau saya pernah dengar cerita di Eropa, di komunitas pastor-pastor Hmm. Katolik yang ada di Austria, di komunitasnya, di rumahnya mereka, itu mereka punya satu ruangan kedap suara. Tujuannya buat pastor-pastor itu ngelampiasin emosinya mereka. Jadi kedap suara betul. Dindingnya itu dikasih bantal-bantal. Jadi kalau dia memukul-mukul nggak apa-apa, nggak akan merusak. Sekarang lagi ngetren itu loh, apa namanya? Satu lokasi yang kayak wahana, isinya barang-barang bekas, orang mukul-mukulin dengan hancurin Ya, sesuatu ya. ya. Itu masih pro kontra sih menurut saya. Karena apa? Di satu sisi kita bisa melampiaskan karena kita mukul-mukul sesuatu. Tapi di sisi lain kita kayak apa ya? Kita kayak membiarkan perasaan negatif itu muncul Hmm. dan kita praktekkan. Bisa jadi itu akan keluar dari arena itu. Maksudnya kalau kita sama orang lain pengennya itu mukul, itu bahaya sebenarnya. Jadi menurut saya punya sisi buruknya masih banyak resikonya di kalau yang di bahana itu. Karena kalau kita sudah selesai di situ ya nggak masalah. Tapi yang siapa yang tahu suasana hati kita kan. Kalau kita belum selesai, apalagi nggak punya duit ya buat sewa jamnya habis gitu ya. Ya. Apa kita tetap di situ kan pasti kita suruh pulang. Nah kalau emosinya belum selesai, pasti kan kita masih butuh itu ngelampiasin ke orang lain. Nah, bisa jadi itu bisa jadi kebiasaan efeknya, satu efeknya. Jadi nggak terlalu disarankan kalau saya pernah baca itu wahana itu. Ya sekilas mungkin oke buat ngajar sesuatu, tapi kalau kita membina atau membiarkan perilaku-perilaku destruktif itu muncul walaupun diberi wahana, diberi tempat, itu kayaknya kurang. Yang penting itu kita bisa melampiaskan tapi mungkin verbal aja secara bisa katarsis gitu tadi ya. Atau emosi kita sublim. Ya, sublim itu kayak semacam ditransfer ke hal-hal yang positif. Oh, Misalnya kamu suka nyanyi, kamu suka ngelukis, kamu suka berpuisi atau deklamasi kayak gitu ya.
itu bisa, sangat bisa. Main teater juga bisa. Jadi banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali, sangat-sangat banyak sebenarnya. Cuman kita mungkin karena ada sosmed, jadi kita kayak terjebak di situ, terus eh, kita lupa bahwa ada banyak media sebenarnya untuk katarsis itu sih. Itu yang kita perlu olah. Tapi lagi-lagi memang perlu bimbingan dengan konselor atau psikolog sih sebenarnya. Kalau ada masalah-masalah luka batin masa kecil. Saya juga mau tanya, jadi kayak kalau dari kebahagiaan itu juga bisa memicu hal negatif ya Pak. Kayak yang tadi itu yang misalnya eh, menghancurkan barang, terus cara verbal gitu. Nah, terus apa ya? Dari kebahagiaan itu kita, saya bingung. Jadi Hmm. saya tanya yang ada di otak Ya, sendiri. sebetulnya sebenarnya kalau ngancurin barang itu bukan bagian dari fitness, bukan. Dia hanya kita tuh hanya membiarkan itu keluar semua in Oh, the end supaya kita lebih happy aja sih sebenarnya. Itu lebih happy aja, lebih 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 tenang lah ya, lebih calm down. Sebenarnya itu supaya kita happiness kita lebih terjamin. Tapi ketika melakukan itu sebenarnya bukan dari bagian happiness yang bukan. Tapi itu perlu dikeluarkan. Itu kayak pengelolaan diri, mekanisme diri, manajemen diri. Gitu. Karena itu perilaku-perilaku yang destruktif, jadi mungkin memang perlu direm atau perlu dikelola gitu ya. Bahasa saya lebih suka dengan dikelola daripada direm. Kalau direm itu kayak dipendam aja sih. Perlu ditransfer. Gitu. Misalnya saya punya anger gitu. Nah, anger saya itu saya transfer ke siapa gitu. Misalnya, oke, saya punya anger bahwa saya pernah ditindas atau mungkin saya pernah dibully sama orang tua saya sendiri gitu ya. Maka saya benci dengan pembuli. Maka saya mungkin akan bikin gerakan yang anti bullying. Misalnya begitu, itu kan positif sebetulnya. Jadi bisa transfer seperti itu. Eh, Memang untuk masalah pribadinya dia perlu penanganan khusus. Tapi sebelum sampai ke sana itu perlu penanganan khusus. Nanti kalau udah selesai, mungkin dia terkait dengan itu, dia perlu bisa bikin kampanye soal itu, anti bullying khususnya atau mungkin KDRT di rumah. Karena dia juga pernah mengalami. Itu banyak loh orang-orang itu. Jadi aktivis-aktivis sosial di luar sana. Karena barangkali dia juga mereka mengalami yang pengalaman-pengalaman berat itu, misalnya pelecehan seksual dan sosial gitu. Dia malah bikin gerakan fight for itu tadi, sexual harassment misalnya gitu. Jadi uh, fight against sexual harassment itu misalnya demi kaum perempuan gitu ya, fight for women misalnya. Nah itu misalnya gitu, itu banyak kan gerakan sekarang seperti seperti itu. Barangkali memang banyak cewek yang mengalami misalnya begitu. Malah bukan nggak cewek doang ya, tapi cowok juga mengalami, malah juga ada yang ikut ya, kampanye juga. Itu bisa ditransfer ke sana. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan orang-orang yang inspiratif, yang apa ya, punya gerakan-gerakan sosial, aktivisme sosial itu sebetulnya banyak mereka yang mengalami sendiri awalnya, entah di lingkungan keluarga, entah di lingkungan atau mungkin keluarganya juga memang sungguh-sungguh punya pengalaman yang pengalaman ketidakadilan sosial gitu ya, misalnya. Jadi dia waktu udah gede jadi aktif sosial juga bisa begitu. Banyak ya. Atau dia punya masalah, keluarganya pernah mengalami dirugikan secara hukum, maka anaknya jadi ahli hukum, jadi advokat gitu. Ada yang seperti itu. Kayak murid saya ini sudah alumni sih sudah lama. Dia kayaknya punya keprihatinan bahwa hukum di Indonesia ini tumpang tindih itu. Terus dia mungkin juga ngalami itu. Apalagi dia juga ada darah timur kan. Maka dia bikin platform, bikin aplikasi hukum. Jadi modelnya kayak Halodoc itu. Tapi ini hukum. Jadi orang bisa menyewa advokat cuma harganya 30.000, murah banget. Iya murah banget. Dan ini tujuannya untuk orang-orang Indonesia Timur yang secara ekonomi memang kurang biasanya. Itu kan luar biasa sih Pak. Ya kayak gitu misalnya. Menarik itu. Bisa di atas kemana-mana. Nah happiness dia akan muncul ketika dia, oh ternyata karyanya dia memang sungguh-sungguh berguna bagi orang lain. Dia makin happy pasti. Makin bangga dengan diri sendiri. Paling nggak itu, kotaknya ke diri sendiri. Terus, em,
Ini mungkin agak jauh dari topik kayak nggak juga kan di Indonesia juga mungkin nggak cuma di Indonesia, mungkin ada di beberapa negara bagian atau sebagainya, itu kayak Hmm, masih pro kontra terhadap LGBT gitu kan. Nah, jadi eh, apakah mereka itu juga berhak nggak sih Pak untuk bahagia? Soalnya kan ada kayak yang misalnya ketika dia ngakuin kalau misalnya dia gay atau lesbi itu kayak langsung dikucilkan kayak gitu. hmm. Ya, ya, oke. Em, Kalau soal itu memang perlu anu sih, perlu dukungan kita semua sih menurut saya loh ya. Hmm. Karena meskipun kita nggak setuju dengan LGBT, dengan orientasi seksual mereka, ini kan soal orientasi ya. Hmm. Tapi kan kita nggak bisa semena-mena menyingkirkan mereka, karena mereka juga punya hak sipil. Hak sipil tuh, hak sipil kita tuh dimulai dari sejak kita lahir. Misalnya, kita lahirkan kita harus punya akte kelahiran. Hmm. Kalau nggak ada akte kelahiran kita nggak bisa ngurus apa-apa nanti dalam hidup kita. Nah, biasanya kesulitan mereka tuh di situ. Nah itu, oke lah kita nggak setuju dengan mereka, tapi kan mereka orang Indonesia. Harusnya mereka juga punya akses yang sama seperti kita. Ya, untungnya di Jakarta waktu pertama-tama vaksinasi muncul tuh banyak gerakan yang membantu mereka, para waria-waria itu biasanya. Itu di Jakarta itu sampai ditolong diuruskan KTP-nya di Dispenduk Capil Jakarta. Terus kemudian mereka baru bisa vaksin. Soalnya kan kalau nggak punya KTP nggak bisa vaksin. Ya. Nggak bisa vaksin, nggak bisa kerja, nggak bisa punya rekening bank. Nah, dan macam-macam. Banyak sekali kita butuh KTP sih. Jadi identity card itu penting banget. Ya itu kita perlu dukung sih menurut saya. Karena Hmm. saya mikirnya begini sih, saya mikirnya begini. Kalau kita kita adalah orang-orang yang straight, ya, kita yang straight, kita yang lurus. Saya cowok suka cewek, kamu cewek suka cowok gitu ya. Di negara yang masih cara berpikirannya lama. Menurut saya ini pemikirannya lama sih. Bahwa gender menurut mereka hanya ada dua. Karena pengaruh besarnya ya memang awal pertama-tama dari konsep agama. Agamanya agama yang monoteis ya. Monoteis itu agama yang cuma mempercayai dengan satu Tuhan. Seperti ya Yahudi, Kristen, sama Islam. Agama-agama monoteis. Itu memang percaya gender cuma dua. Kalau agama Hindu, Buddha itu kan relatif mereka ya oke, mereka terima-terima saja karena mereka tidak ada semacam spesifik ya soal gender. Oke, harus dua berarti ya, tidak. Nah, kemudian, nah itu yang kita lihat lagi. Nah, kalau kalau urusan LGBT, apakah mereka boleh eksis di Hmm. Indonesia? Ya, menurut saya selama dia tidak merugikan orang lain, merugikan itu maksudnya apa sih? Merugikan itu yang melakukan tidak kriminal, melakukan pemaksaan, gitu ya, kasusnya, memaksakan kehendak orang lain, kasusnya. Itu ya mereka ya sebenarnya yang jadi warga negara baik. Pengalaman saya yang saya temui ya beberapa kenalan saya soal LGBT itu, Hmm. mereka malah justru seperti orang normal biasa saja. Hmm. Yang membuat mereka miris atau membuat saya jadi sedih karena mereka jadinya dikambing hitamkan adalah ketika muncul kasus-kasus kayak ini. Eh, para cowok-cowok ini pesta seks di hotel gitu ya. Karena dulu pernah rame. Ya. Itu kan pesanan orang, Hmm. bukan itu kan orang-orang yang sudah itu kan sindikat ya. Maksudnya saya melihat itu semacam kayak kayak lembaga khusus yang memang ya mereka seperti pekerja seks gitu. Bisa Hmm. jadi begitu. Atau orang-orang yang seperti itu. Karena umumnya LGBT yang biasa-biasa saja, itu seperti kita ya, biasa aja lah kita pengennya hidup normal, kerja Hmm. ya syukur, dapat kerjaan, terus membina relasi ya. Kalau misalnya cowok sama cowok ya, cowok gay misalnya gitu. Itu meskipun mereka gay, tapi kan mereka nggak bisa suka dengan semua cowok. Kan tetap mereka harus pilih seperti kita. Kita, saya misalnya senang dengan cewek gitu ya. Tapi saya kan nggak bisa menyukai semua cewek gitu kan nggak bisa. Ya sama kayak gitu sebenarnya sama. Hmm. Kadang-kadang kalau kita merasa anti dengan mereka, misalnya saya cowok dan mereka gay gitu ya. Wah, ini jangan-jangan saya
genitin gitu ya misalnya gitu. Ya belum tentu gitu. Karena kalau kalau misalnya mereka ada yang melambai atau feminin itu memang gestur mereka begitu. Karena ada G yang mereka itu maskulin banget, jadi kayak cowok banget gitu. Ada dan tidak ada gestur yang seperti genit sama sekali atau yang feminin sama sekali nggak ada. Ada yang seperti itu. Jadi kita nggak bisa apa ya terlalu menyempitkan ya, menggeneralisir bahwa semua gay atau lesbian itu pasti sukanya ya pesta seks kayak misalnya gitu misalnya. Hmm. Enggak, ya mereka umumnya mereka malah ya bisa saja Pak kita cari kerjaan ya sulit, kalau enggak ya cari apa sosial gitu. Nah, kenapa kok banyak LGBT yang dulu awal-awalnya itu kok kerjaannya kebanyakan pekerjaan seks? Ya karena mereka nggak punya orang untuk kerja yang biasa saja. Hmm. Mereka terpaksa jadi pekerja seks sebetulnya dan itu jadi kebiasaan sebetulnya dari kecil dari image soal itu tertanam secara nggak langsung ketika mereka kecil pun tertanam gitu ya. Lalu ketika mereka merasa diriku, wah kok bukan orang normal yang dianggap normal, cowok tulen atau cewek tulen, aku mungkin akan begitu juga. Aku harus siap dengan itu, nah, kayak gitu misalnya. Itu eh, menurut saya konstruksi masyarakat itu penting banget sih, Hmm. bahwa LGBT dianggap sebagai wabah penyakit Hmm. itu menurut saya juga sebuah pemikiran yang absurd, Hmm. pemikiran yang abduktif ya. Cara berpikirnya nggak lurus dan nggak nggak logis seharusnya. Hmm. Karena banyak faktor. Salah satunya LGBT itu ada karena ada namanya gender dysphoria, Hmm. ya, gender dysphoria. Kayak gini. Jadi kayak saya, fisik saya laki-laki, tapi isi saya bukan laki-laki. Artinya, Hmm. dari kecil saya orientasinya perempuan, tapi di tubuh Hmm. laki-laki. Jadi kayak kejebak Hmm. di tubuh yang salah. Itu ada seperti itu. Bahkan secara kromosom itu bisa dipelajari. Itu kalau kamu masih ingat, ya saya nggak tahu sih dulu guru biologimu pernah bahas kayak kuliah itu tahu sih soal itu, soal perbedaan kromosom orang yang gay Hmm. dan lesbian itu ada perbedaannya meskipun mungkin fisiknya laki-laki atau perempuan tapi isinya nggak sesuai dengan fisiknya gitu. Orientasinya beda gitu sih. Itu memang butuh eh, kalau mau dijamin keberadaan mereka ya memang butuh landasan hukum sih, tapi kalau enggak ya mereka rentan terhadap persekusi dan tuduhan macam-macam yang enggak sih. Itu pasti. Jadi ini masalah ini masih rumit, Hmm. masih masih pelan-pelan menurut saya. Tapi saya merasa Surabaya ini cukup nyaman dalam tanda kutip bagi Hmm. mereka, nyaman karena mereka aktivitas sehari-hari itu tidak diusik dengan orang-orang Hmm. Surabaya. Orang-orang Surabaya ini kan sifatnya kan adem ayem, maksudnya mereka itu kan lebih banyak mikirin soal pekerjaan dan kesejahteraan keluarganya sendiri. Ya di satu sisi itu baik sih, bahwa mereka nggak terlalu ngusik, oh yuk kita cari mana komunitas LGBT di Indonesia harus dibongkar, maksudnya enggak sampai begitu. Hmm. Jadi kadang saya menemui orang-orang LGBT yang lain yang nggak saya kenal gitu ya. Hmm. Oh, ada ya, ya wis nggak apa-apa. Jadi ya wis, mereka berarti merasa feel fine aja, feel nyaman ya, safe ya. Jadi nggak merasa terancam. Ya oke itu bagus sih. Menurut saya begitu. Ya Hmm. itu sih kalau soal itu masalah happinessnya mereka pasti lebih berat lagi struggle-nya. Lebih Hmm. struggling pasti mereka. Mereka itu seperti itu. Karena terkait dengan jati diri, Hmm. mirip dengan masalah rasisme. Saya ingat sebuah apa ya permainan sepak bola eh, Liga Prancis kalau nggak salah ya, saya lupa klub mana. Ada pemain kulit hitam perlakuan rasis dari supporter, bukan teman-temannya bukan, tapi supporternya. Dia nangis tau di lapangan itu. Hmm. Tiba-tiba berhenti nggak mau main, terus dia nangis. Dia mempertanyakan diri sendiri, jati dirinya. Dia merasa eksistensinya nggak diterima. Kayak dia tuh nggak layak hidup. Jadi muncul pikiran kayak gitu kan bahaya banget. Kayak Hmm. self destruction sebenarnya. Mirip kayak sebuah eh, basement perang gitu ya, atau kapal atau pesawat perang gitu. Itu kan ada satu tombol namanya tombol self destruction. Ya, dalam tubuh kita tuh ada. Itu yang bikin kita jadi self harm atau Hmm.
bunuh diri gitu. Hmm. Apalagi kalau kita mempertanyakan tentang diri kita itu siapa. Hmm. Jadi karena eksistensi kita nggak diakui sama orang lain. Itu ya memang faktor eksternal happiness banget itu. Kita harus cari, kita harus pilih komunitas mana yang bisa menerima kita kalau kita ada di Hmm. posisi mereka. Sulit memang. Hmm. Jadi, eh, jadi untuk kesimpulannya ini, saya juga mau tanya, jadi sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu seperti apa? Terus cara mewujudkannya itu bagaimana? Nah, pasti dari cara mewujudkannya itu kan ada tantangan-tantangannya, terus solusi Ya, betul. apa juga. Eh, Kebahagiaan yang hakiki kalau menurut Epikuros Hmm. itu pertama-tama kita tidak melakukan sesuatu itu berlebihan. Karena kalau berlebihan kita akan terlalu attach dengan itu. Hmm. Lalu ketika kita hilang, misalnya apa yang kita lakukan itu hilang, atau hal yang kita cinta itu hilang, atau siapapun yang kita cinta itu hilang, itu kita akan merasa kehilangan. Kita akan merasa hidup jadi nggak bermakna lagi. Jadi happiness itu akan muncul kalau kita merasa hidup kita bermakna. Caranya ya kita melakukan semua hal yang kita sukai dalam hidup ini tidak terlalu berlebihan. Pas pokoknya tengah-tengah. Oke, aku mau makan, aku lapar. Kalau menurut Epikuros memang makan itu kan ada tiga pilih, ada dua pilihan. Mau makan enak, mau makan enak atau makan aja karena memang aku lapar. Nah, kalau Epikuros pikirnya ya makan aja karena itu kebutuhan dasar manusia. Hmm. Kalau dia begitu mikirnya. Tapi kalau sesekali mau makan enak, ya monggo. Tapi kita harus sadar bahwa kita nggak selalu makan enak. Hmm. Itulah kenapa di zaman sekarang problemnya eh, itu problem keluarga sesungguhnya. Banyak orang tua kewalahan kalau mendidik anak untuk makan sayur. Padahal ketika dewasa kita mengenal adanya gerakan vegan gitu kan. Ya. Zaman sekarang banyak orang makan vegan, tapi vegannya setengah-setengah menurut saya. Jadi mereka nggak mau makan daging, tapi mereka mau makan daging olahan dari jamur tetap Ya, gitu. ya. Jadinya podo aja. Mending kalau mau ekstrem vegetarian, ya makan yang sayur asli gitu. Kita nikmati, kita olah sendiri. Itu lebih baik. Nah, itu ya, misalnya gitu. Itu. Jadi memang harus balance ya. Daging dengan sebenarnya daging dengan sayur itu harus seimbang memang sih. Kalau memang sudah ada pengganti protein yang lain ya nggak apa-apa. Nggak usah makan daging nggak apa-apa. Itu tuh vegan. Ya, jadi pas tengah-tengah gitu. Karena tubuh kita tuh punya butuh balance balance ya. Termasuk kalau kita makan, lidah kita itu kan ada 5 rasa gitu ya. Hmm. Ya, apa? Oh sorry, empat rasa ya. Asam, manis, pahit, sama umami. Ya, empat. Pinggir lidah kita tuh kan kanan kiri itu kan asam, depan tuh manis, belakang kiri itu pangkal lidah pahit, dan umami itu di antara itu. Nah, kita harus seimbang. Jangan sampai kita merasakan, oh ya ada satu lagi asin ya, asin. Ya, berarti 5. Nah, itu kita harus seimbang. Jangan sampai kita hanya makan yang asin tok atau yang manis terus. Kadang kita perlu makan yang pahit supaya seimbang. Pahit karena dengan makan pahit ada bagian dari tubuh yang akan berfungsi dengan sehat. Kayak misalnya aku kadang-kadang harus makan yang pahit supaya insulinku bekerja, insulinku. Kalau aku hanya makan yang manis terus, pankreas ini nggak akan memproduksi gula atau yang harus produksi dari tubuh sendiri ya. Itu malah stop malah, makan berhenti. Makanya kadang-kadang kita harus suntik insulin. Itu orang-orang diabetes begitu namanya. Itu sama kayak hidup. Kadang kita harus mengalami pahitnya dunia ini. Hmm. Jadi nggak harus cuma senang-senang tok. Jadi harus imbang. Kita kita kalau mau jadi manusia ya harus utuh. Ya, ikut sedih dengan orang lain itu bagus. Kita punya empati berarti. Kita juga mengalami kesedihan. Kadang-kadang kita juga bisa senang. Kadang hidup kita juga pahit, buruk gitu. Kadang kita juga harus working hard. Jadi harus seimbang, balance. Tidak ada yang berlebihan. Ya memang kalau bekerja terus yang berat-berat terus kan namanya perbudakan. Nggak baik. Jadi harus seimbang gitu. Kerja keras oke, tapi jamnya harus 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 tepat, tidak berlebihan dan nggak kurang gitu ya. Dan kondisi tubuh juga kita harus kenal. Misalnya kita punya sakit apa, kita tahu batasannya. Oke, aku punya sakit ini, aku harus mengurangi ini. Itu termasuk bagian dari keseimbangannya Epikuros itu sih, kebahagiaan itu sendiri. Itu kalau menurut Epikuros. Kalau menurut
Aristoteles lebih luas lagi. Hidup kita harus seimbang. Kita semua aspek kehidupan kita harus kita lakukan. Seminimal mungkin ya nggak apa-apa. Yang penting ada. Jadi kita harus mikirin soal fisik, kita harus beraktivitas ekonomi, kita harus beraktivitas rohani, intelektualitas juga tambah, seni juga, bahkan sehingga nanti psikis kita jadi mengikuti nanti. Kita butuh hidup sosial juga kan pasti. Jadi butuh teman, menjalin teman yang sehat, tidak nuntut banyak orang lain. Boleh curhat ke temanmu, tapi jangan sering-sering banget kamu inginnya curhat negatif toh isinya terus ya capek nanti lama-lama temanmu. Jadi capek itu perlu dipikirin juga. Jadi perlu seimbang. Oke, sesekali aku curhat, tapi sesekali aku nggak perlu curhat itu karena aku bisa mengelola diriku sendiri. Aku cari cara diri. Nah ini pertama-tama harus di situ harus balance. Jadi happiness yang hakiki itu akan muncul kalau kita kebutuhan kita bukan minat kita pertama-tama, tapi kebutuhan kita semua terpenuhi. Ya semua aspek kehidupan itu, olah fisik, rohani, intelektualitas, seni, hiburan juga ada, lalu sosial, ekonomi. Kalau perlu lebih lebih dari itu ya kita bisa berpolitik. Berpolitik itu nggak harus nyalak loh ya. Berpolitik itu bisa ikut kampanye. Misalnya soal tadi anti pelecehan seksual misalnya, anti ketidakadilan sosial, anti KDRT. Bikin kampanye di story itu juga termasuk politik bersama. Atau mengkampanyekan perdamaian juga bisa bikin story soal itu. Bisa juga. Atau kamu posting soal beritanya kasus korupsi itu ya, juga, kamu secara nggak langsung juga berpolitik sebenarnya. Karena itu masalah masyarakat umum. Itu sih happiness yang hakiki itu kita harus mengalami semua aspek kehidupan dan kita tahu semua kebutuhan kita apa dan kita lakukan itu dengan seimbang. Yang kalau tadi cara mewujudkannya jadi harus seimbang ya, Pak? Ya harus seimbang. Cara mewujudkannya harus seimbang. Eh, ada ada apa ya? Ada postingan sosmed tapi saya lupa. Eh, Orang yang seimbang itu punya kesukaan ada 3 hal yang disukai. Saya lupa sebentar. Yang saya ingat pertama-tama dia bisa main game, punya kebiasaan main game, tapi dia diatur waktunya kapan. Dia juga suka akan baca-baca. Yang ketiga, dia suka olahraga. Entah mau olahraga sendiri atau sports. Ya, main olahraga sama teman, main basket atau volley atau sepak bola begitu ya. Itu ketiga itu ada dan dia memang suka dengan itu. Itu sehat banget ya, hidup orang itu. Karena semua akan terlampiaskan di situ. Dan kalaupun game yang sosial banget. Kalau saran saya sih game yang sosial secara virtual itu kurang. Tapi game yang bisa kita main bareng di sebelah kita ada teman kita gitu. Jadi main bareng. Saling mengalahkan. Di sebelah kita ada teman gitu ya. Kita main game, kita pakai konsol. Itu lebih sehat sih menurut saya. Atau Netflix kan bareng sama teman yang di sebelah kita gitu. Ada. Jadi kita bisa bahas kan. Itu oke sih. Itu membantu karena ada jiwa sosial di situ juga ada. Terus kamu juga sisi lain juga suka baca tuh kamu mendalami sesuatu yang kamu suka gitu ya. Cari berbagai macam konten yang mendukung juga yang bidang yang kamu sukai tadi. Kalau kuliahmu kuliah yang nggak kamu suka, ya at least kamu cari atau belajar pengetahuan-pengetahuan yang kamu suka sebetulnya untuk sampingan nggak apa-apa. Itu untuk penyimbang sih. Ya kan, saya yakin mahasiswa itu kan banyak mahasiswa yang memilih jurusan kuliah itu bukan karena pilihan sendiri, pasti orang tua ya. Jadi memang harus seimbang kayak gitu. Itu salah satu mekanismenya atau caranya sih. Tuh. Saya rasa udah cukup nih. Ya cukup ya oke ya wes oke. Oke, Ya baik. Terima kasih Pak Krisma. ya Udah sama-sama Messi. ini kayak Ya masih.